adalah pemilik untalan di pedalaman Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah. Dan kisah dari Om Ras yang sekarang ini adalah merupakan kisah nyata teman-teman, yang terjadi di pedalaman Kalimantan Tengah di sekitaran tahun 1980-an. Waduh, ini pasti ngeri banget nih. Tahun 80-an di pedalaman, wah pastinya belum ada listrik ya kan? Belum ada fasilitas-fasilitas lengkap seperti sekarang, dan itu pasti akan menambah kehororan dalam kisah ini. Dan juga bagaimana kisah ini akan menceritakan sebuah teror yang dialami oleh warga satu desa karena seseorang yang di awalnya sudah meminum minyak sambung nyawa. Apa sih minyak sambung nyawa itu? Itu adalah minyak bertuah ya, dari pedalaman Kalimantan, dan hanya digunakan untuk saat-saat terdesak. Oke, untuk selengkapnya kita akan masuk ke dalam cerita, tapi sebelumnya buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, sekitaran tahun 1980. Siang itu, di depan salah satu rumah yang ada di sebuah desa di pedalaman Kalimantan Tengah, terlihat sudah ramai oleh suara ribut-ribut dari dua orang yang sedang bersih tegang. Entah apa masalahnya, tapi dari nada bicara dan ekspresi wajah mereka jelas pertengkaran itu cukup serius. Salah satu di antara kedua orang itu merupakan seorang laki-laki bertubuh kurus dengan rambut yang cukup panjang dan diikat ke belakang. Lelaki itu tampak berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk lawan bicaranya yang merupakan seorang perempuan. Orang-orang sekitar yang sudah sangat mengenal siapa laki-laki itu hanya bisa saling pandang satu sama lain. Mereka tahu laki-laki itu memang sering mencari masalah, sifatnya yang sedikit-sedikit marah dan sedikit-sedikit mau memukuli orang itu memang sudah sangat terkenal di desa mereka. Dia bahkan tak segan-segan untuk menodongkan senjata tajam meskipun sebenarnya kesalahan orang lain itu padanya cuma sepele. Tak ingin pertengkaran itu terus berlanjut, beberapa orang maju untuk melerai. Tapi oleh si laki-laki bertubuh kurus itu, orang-orang yang ingin melerai malah dibentak dengan kasar. "Jangan lupa campur, bukan ikam bungulai, ini urusanku. Kalian jangan ikut campur, ini urusanku," bentaknya. Terlihat matanya melotot penuh emosi, menatap tajam ke arah orang-orang itu. Pemandangan seperti itu sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi warga sekitar. Ya, mereka hafal betul kalau laki-laki kurus berambut panjang tersebut memang orangnya mudah tersulut emosi, dan pertengkaran di siang itu hanyalah satu dari sekian banyak masalah-masalah yang sudah terjadi di kampung tersebut akibat ulah si laki-laki bertubuh kurus itu. "Sekarang apalagi masalahnya ini, ha?" tanya seorang laki-laki bertubuh tambun seraya berjalan mendekat ke arah si laki-laki kurus. Laki-laki bertubuh tambun itu
adalah Pak RT yang baru saja datang karena dipanggil oleh salah satu orang warga. "Ikam jangan ikut campur. Kalau pinata suduku, kayak ikam. Kamu jangan ikut campur," ujar si laki-laki bertubuh kurus itu seraya mengeluarkan sebilah belati dari pinggang celananya. "Jangan seperti itu. Takutnya nanti malah benar-benar kejadian," ujar Pak RT. "Makanya berjauh. Jangan lupa campur. Kisah kakak pahlawan benar. Makanya pergi. Jangan ikut campur. Malah mau berlaga seperti pahlawan," ujar si lelaki kurus itu. "Hei, kamu itu terlalu keras kepala. Ini aku kan tanya padamu. Kamu itu kan laki-laki. Kenapa sampai berkelahi dengan perempuan? Apa kamu tidak malu, ha?" tanya Pak RT. "Inilah aku kisahkan. Aku ini kan baru pulang kerja. Lalu aku memutuskan untuk tidur beristirahat karena aku kelelahan. Tapi ternyata anak dia ini menangis terus, tidak berhenti-berhenti. Sampai bosan sekali aku mendengarnya. Dan ibunya ini, dia tidak punya pikiran untuk sedikit menenangkan anaknya. Dia biarkan saja anaknya menangis dan mengamuk, menendang-nendang dinding rumahku. Sebenarnya, tadi sudah aku maklumi, karena bagaimanapun namanya juga anak-anak. Tapi setelah yang anak berhenti menangis, malah ganti ibunya yang berteriak-teriak. Aku muak dan langsung aku datangi, aku hampiri sekalian," ujar si lelaki kurus itu. Ya, dia memang salah. Tapi tetap saja, kau tidak seharusnya memperlakukan perempuan seperti itu, apalagi sampai bawa-bawa belati seperti ini, ujar Pak RT. Belum sempat si lelaki bertubuh kurus itu menjawab, tiba-tiba si wanita yang menjadi lawan debatnya tadi berteriak nyaring dan tanpa aba-aba langsung menghujamkan pisau berkarat ke arah perut si lelaki kurus itu. Seketika darah mengucur dengan deras, membuat semua orang yang berada di sana langsung berteriak histeris. "Astaga, ya Allah!" Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu termasuk Pak RT spontan mundur karena saking terkejut dan juga takut dengan apa saja yang baru mereka lihat. Sementara itu, si perempuan yang baru saja menusuk si lelaki kurus tersebut hanya terdiam dengan tangan gemetar penuh darah. Dia seolah baru saja menyadari bahwa apa yang barusan ia lakukan adalah sebuah kesalahan fatal untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Melihat perempuan itu diam saja, Pak RT dan beberapa warga pun lantas mengamankannya, sementara warga yang lain memanggil mantri untuk menangani luka si lelaki kurus yang terus mengeluarkan banyak darah. Lelaki itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit karena saat itu akses ke rumah sakit sangatlah sulit dan jauh. Perjalanan yang bisa ditempuh adalah lewat jalur air dan itu bisa memakan waktu 5 sampai 7 jam perjalanan. Dan saat itu satu-satunya tenaga medis yang ada di desa mereka adalah mantri. Sekarang pun masih sama. Kalau mau ke rumah sakit cukuplah jauh. Hanya saja sekarang hampir di tiap desa di pedalaman Kalimantan Tengah sudah ada puskesmas, jadi jauh lebih mudah kalau ingin berobat. Namun naasnya, akibat tusukan itu nyawa si lelaki kurus tersebut tidak terselamatkan. Dia meninggal dunia di tempat kejadian dengan darah yang menggenang di sekitarnya. Lelaki bertubuh kurus itu bernama Mardi. Dia merupakan seorang perantau yang berasal dari Kalimantan Selatan. Dulu, katanya sifatnya tidaklah sepemarah itu. Namun, sejak ia diminumi minyak sambung nyawa, setelah mengalami kecelakaan kerja yang hampir saja merenggut nyawanya, sikap dan perangainya mulai berubah drastis. Dia jadi lebih mudah tersinggung dan juga cepat marah, bahkan hanya karena hal-hal kecil. Tapi tidak hanya itu, karena setelah kejadian kecelakaan kerja yang hampir menewaskan Mardi tersebut, dia juga mulai dikenal memiliki ilmu kebal atau kataguhan, serta menguasai beberapa ilmu hitam. Bisa dibilang,
Setelah kecelakaannya itu, Mardi tampaknya mulai berburu ilmu-ilmu hitam untuk melindungi dirinya. Karena kebetulan Mardi bekerja sebagai penjaga sarang walet liar yang berada di goa-goa batu maupun tebing. Tugasnya adalah menjaga lokasi tempat sarang-sarang burung walet liar itu ditemukan, dan Mardi harus menjaganya hingga nanti tiba waktunya panen. Dalam masa menunggu panen itulah apa saja bisa terjadi, termasuk pencurian sarang oleh kelompok perampok yang kuat dan ganas. Para perampok itu tidak jarang membunuh para penjaga sarang walet, dan karena itulah para penjaga sarang pada masa itu memang diwajibkan harus memiliki ilmu kebal, mahir dalam ilmu bela diri, serta menguasai ilmu-ilmu gaib yang sangat berguna untuk menghadapi para perampok tersebut. Sejak kematian Mardi, tak bisa dipungkiri, desa itu menjadi lebih aman dan juga tenang karena tentunya tidak ada lagi keributan-keributan yang terjadi di desa itu. Akan tetapi, ketenangan yang dirasakan oleh warga hanya bertahan sekitar 3 harian. Karena tepat di malam keempat, muncul teror di desa tersebut. Malam itu, Darmi bersama 2 orang temannya yang lain, Junai dan Usin, saat itu mereka baru saja pulang dari kota setelah menjual hasil emas yang mereka dapatkan. Di tahun-tahun itu, pekerjaan orang-orang di Kalimantan Tengah, terutama yang berada di pelosok-pelosok, banyak yang bekerja sebagai penambang emas karena hasilnya sangat menguntungkan. Dan sebagian lagi bagi yang memiliki kebun karet, mereka akan menjadi penyadap karet, sisanya mencari rotan ke dalam-dalam hutan, berburu maupun malauk atau mencari ikan. Perjalanan mereka saat itu masih sekitar 20 menit lagi sebelum sampai di rumah masing-masing. Dan untuk menghibur diri dari rasa lelah di sepanjang perjalanan, mereka terus mengobrol tanpa henti sambil sesekali saling bercanda. Namun, ketika mereka melewati area yang bersemak-semak tinggi, Junai tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kalian berdua mencium bau gosong itu tidak? Tanya Junai pelan. Darmi dan Usin langsung ikut mengendus pelan, dan sesaat kemudian wajah mereka berdua sama-sama berubah menegang. Ayo, lebih cepat jalannya, ujar Usin. Tapi ini harus periksa dulu, takutnya ada kebakaran. Dan kalau dibiarkan begitu saja, bisa-bisa nanti membakar semua pohon, ujar Junai. Anehnya, semakin Junai menanggapinya, aroma itu semakin menyengat saat terhirup. Baunya terasa panas di hidung dan membuat dada ikut sesak. Tiba-tiba terdengar suara di semak-semak, seperti semak disibak dengan kasar, membuat Darmi dan Usin langsung menarik tangan Junai agar segera melanjutkan langkah mereka. Suara geraman itu muncul tepat di atas kepala mereka. Suaranya terdengar begitu dalam dan besar. Saat Junai ingin menengadah, Usin langsung membentaknya. Lihat saja, lurus ke depan, bentak Usin. Sudah, jangan banyak tanya, nanti di rumah aku jelaskan, ujar Darmi. Untungnya tidak jauh dari tempat itu mereka berpapasan dengan beberapa orang yang baru saja berangkat untuk menuju ke sungai. Kenapa tergesa-gesa sekali? Tegur salah satu orang itu pada mereka bertiga. Mau secepatnya istirahat, jawab Darmi gugup. Oh, sekarang berapa harga mas? Tanya salah seorang lainnya. Namun Darmi dan Usin tak lagi menjawab. Mereka malah langsung pergi begitu saja. Ada yang tidak beres itu, pasti ada apa-apa, ujar orang-orang itu menduga-duga. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumah Darmi. Darmi langsung naik ke teras rumah dan mengambil kunci rumah dari lubang angin di atas pintu. Lalu dengan terburu-buru ia mendorong pintu rumahnya. Ayo masuk, cepat, ujar Darmi dengan suara bergetar.
Usin dan Junai pun lantas mengikuti Darmi masuk ke dalam rumahnya yang gelap gulita. Tidak lama kemudian, Darmi lalu menyalakan lampu semprong yang ada di rumahnya. Cahaya kuningnya tampak goyah ketika tertiup angin. Setelah meletakkan lampu itu, Darmi langsung mengunci pintu rapat-rapat dan mengganjalnya dengan balok kayu. "Malam ini menginap saja di rumahku. Besok pagi kalian baru pulang," ujar Darmi. Usin mengangguk, sementara Junai tampak terdiam, wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya juga gemetaran. "Kau sakit?" tanya Darmi. Junai diam saja meskipun sudah diajak berbicara. "Jangan-jangan tadi dia..." "Shh, jangan bahas itu dulu," ujar Darmi yang langsung membuat Usin terdiam. Keesokan paginya, alih-alih membaik, setelah beristirahat di rumah Darmi, suhu tubuh Junai justru meningkat hingga membuatnya terserang demam tinggi. Pada hari itu juga, sekitar pukul 8 pagi, Darmi dan Usin memutuskan untuk mengantar Junai pulang agar ia bisa dirawat langsung oleh keluarganya. "Kira-kira yang semalam itu apa ya, Dar?" tanya Usin begitu mereka berjalan pulang dari rumah Junai. "Entahlah, yang aku tahu bahwa seperti itu pertanda kemunculan hantu besar." Sudahlah, jangan dibahas. Aku merinding nih," jawab Darmi. "Apa jangan-jangan itu hantu buta?" tanya Usin. "Shh, jangan disebut namanya," tegur Darmi seraya menoleh. Usin lantas refleks menutup mulutnya dengan raut wajah yang tegang. "Sudah lama sekali di desa ini tidak pernah ada hantu itu," ujar Darmi kemudian. "Bisa saja bau dan suara yang kita cium tadi malam itu memang hantu itu, Dar," balas Usin. Darmi menghentikan langkahnya. Ia menatap wajah Usin dengan tatapan yang sulit diartikan. "Biasanya kan hantu itu hanya ada di hutan-hutan. Kalau memang menurutmu itu dia, lalu kenapa secara tiba-tiba dia malah bisa muncul di dekat desa?" tanya Darmi. Usin terdiam sejenak. "Jangan-jangan, bagaimana kalau ternyata hantu itu hantu bangkit?" ujar Usin. "Maksudmu, itu hantunya si Mardi? Bukan rahasia lagi kan? Semua orang desa juga tahu kalau Mardi itu Bauntalan, punya ilmu kebal dan mendalami ilmu-ilmu hitam. Jadi bukan tidak mungkin setelah mati dia hidup lagi, tapi dengan wujud yang berbeda," ujar Usin. Darmi terdiam, matanya menatap Usin dengan tajam. "Ya, kalau dipikir-pikir memang aneh. Waktu itu aku melihat dengan jelas dia ditusuk oleh Simon dengan pisau mengkilap dan tajam, tapi dia tidak terluka sama sekali. Tapi kenapa saat perempuan itu menusuknya, dia malah terluka, bahkan sampai mati?" ujar Darmi. "Apa mungkin karena itu perempuan? Karena dari yang aku dengar-dengar, beberapa jenis ilmu kebal memang tidak akan berfungsi jika berhadapan dengan perempuan. Karena katanya, perempuan yang sudah memiliki luka alami sejak lahir. Tapi entahlah, aku juga kurang paham dengan hal itu," ujar Usin. "Ya sudahlah, jangan membahas dia lagi. Aku benar-benar merinding ini," ujar Darmi seraya kembali melanjutkan langkahnya dengan cepat. Saat itu, Darmi dan Usin sudah hampir sampai di rumah mereka, dan di jalanan dekat rumah, mereka pun melewati gerombolan ibu-ibu yang sedang asik bergosip. Di situ, mereka berdua sengaja memelankan langkah untuk mencuri dengar apa yang sedang dibahas oleh para ibu-ibu tersebut, karena mereka tampak sangat heboh saat bercerita. "Iya, di rumahku juga semalam," ujar salah satu ibu-ibu itu. "Baunya hangit, gosong sekali. Aku sampai mau muntah menciumnya," sahut ibu-ibu yang lain. Mendengar itu, Darmi dan Usin hanya saling pandang. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa, mereka lantas berjalan mendekat ke arah ibu-ibu tersebut. "Bau gosong apa, Bu?" tanya Darmi. "Itu, semalam rumah-rumah di desa ini diketuk-ketuk orang, dan bersamaan dengan ketukan itu muncul juga
bau gosong yang menyengat, jawab salah satu ibu-ibu itu, dan ibu-ibu yang lain terlihat menganggukkan kepala membenarkan. Terus, apa ada yang melihat? Siapa yang mengetuk pintunya? Tanya Usin. Kalau sudah bau gosong begitu, siapa yang berani membukakan pintu? Saut mereka hampir bersamaan. Darmi dan Usin hanya tersenyum canggung. Ya, semalam kami juga mengalami kejadian aneh, Bu, ujar Usin sontak. Semua mata langsung tertuju pada Usin begitu kalimat itu keluar dari mulutnya. Darmi pun segera menyenggol lengan Usin, namun Usin tidak menghiraukannya. Ia tetap saja melanjutkan ceritanya tentang apa yang mereka alami semalam kepada para ibu-ibu yang terlihat antusias mendengarkan cerita dari Usin itu dengan seksama. Begitu Usin selesai bercerita, suasana yang tadinya ramai langsung berubah hening. Para ibu-ibu itu saling berpandangan dengan wajah yang cemas, bahkan beberapa di antaranya buru-buru menengok ke kiri dan ke kanan seakan takut jika sesuatu tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ya Allah, jangan-jangan itu memang hantu buta, bisik salah seorang ibu-ibu dengan suara yang hampir tak terdengar. Jangan sebut namanya, tegur ibu-ibu yang lain dengan cepat sambil menepuk bahu temannya yang barusan menyebut nama hantu itu tadi. Darmi hanya bisa menelan ludah. Mendengar kata itu saja sudah membuat bulu kuduknya meremang, padahal saat itu hari masih pagi. Tapi sudah lama sekali ya hantu itu tidak muncul. Terakhir entah belasan tahun lalu mungkin ya, ujar seorang ibu-ibu yang paling tua. Dulu kalau dia sudah dekat, semua hewan peliharaan pasti ribut. Ayam riuh, anjing menyalak, bahkan kucing pun mengeong tanpa sebab. Dan mengiringi kemunculannya itu selalu saja ada bau hangit yang benar-benar hangit tercium. Dan kalau dia benar-benar sudah sangat-sangat dekat, semua hewan-hewan itu akan diam tak bersuara lagi. Lanjut si ibu yang paling tua. Darmi dan Usin saling pandang lagi. Bau yang dikatakan oleh ibu itu persis seperti bau yang mereka cium semalam. Bu, kalau begitu, Darmi menelan ludah. Apa menurut ibu itu hantu Mardi? Darmi melanjutkan. Si ibu yang lebih tua itu menegakkan punggungnya pelan, wajahnya yang sudah keriput tampak serius. Mardi itu sejak hampir mati beberapa waktu yang lalu, memang banyak sekali ulahnya. Terlebih lagi, dia juga bauntalan. Dan orang-orang yang bauntalan ini, kalau mati, pasti akan bangkit, ucap si ibu itu pelan. Mendengar kata-kata itu, beberapa ibu-ibu lain spontan mengelus dada, mengucap istighfar berulang kali. Jadi bukan tidak mungkin kalau hantu itu memang benar-benar hantu dia, kata si ibu itu lagi. Darmi menekang mendengar kalimat itu. Sebelum ada yang sempat menanggapi, tiba-tiba saja sebuah alu terjatuh dan menciptakan bunyi yang sangat keras. Suaranya membuat para ibu-ibu menjerit ketakutan. Saya pergi dulu, ujar Darmi cepat, seraya meninggalkan Usin dan para ibu-ibu yang masih kaget. Dar, tunggu aku, Dar, ujar Usin seraya bergegas menyusul Darmi. Dar, bagaimana kalau itu benar Mardi? Tanya Usin. Sudah, jangan dibahas lagi, ujar Darmi gusar. Setelah kejadian yang dialami Darmi, Usin dan Junai serta teror ketukan pintu yang menghantui rumah-rumah warga di desa itu, suasana desa mulai berubah mencekam. Karena hampir setiap malam selalu saja ada teror, dan terornya tidak hanya ketukan pada pintu saja, tapi juga penampakan yang tanpa sengaja dilihat oleh beberapa warga yang beraktivitas malam. Alhasil, karena teror itu, orang-orang mulai enggan keluar rumah setelah maghrib. Bahkan suara anak-anak yang biasanya bermain di sore hari pun tidak terdengar lagi. Pintu dan jendela rumah-rumah warga juga ditutup rapat.
dan lampu-lampu di rumah dibiarkan menyala sepanjang malam. Semua orang memilih berdiam diri dan mengurung diri di dalam rumah mereka masing-masing daripada melakukan aktivitas di luar rumah di malam hari. Karenanya, beberapa warga desa mulai kekurangan sumber penghasilan seperti berburu dan mencari ikan yang biasanya itu semua mereka lakukan di malam hari. Kita tidak bisa begini terus, ujar Amang Leman. Ya betul, mau sampai kapan kita begini? Beras terakhir di rumahku juga sudah habis dimasak tadi pagi. Malam ini pokoknya aku akan pergi berburu, sahut Amang Kasi. Mendengar perkataan dari Amang Kasi, beberapa warga yang ikut berkumpul langsung saling pandang. Ada rasa takut yang jelas tergambar di wajah mereka, namun di sisi lain mereka juga paham bahwa untuk bertahan hidup mereka harus bekerja mencari makan dan tidak bisa terus-terusan diam di rumah hanya karena takut akan teror hantu seperti itu. Jangan gegabah Kasi, ucap Amang Sar'i yang sedari tadi hanya diam saja. Apa kamu tidak dengar cerita tadi malam? Si Mulkan, dia melihat sosok hantu besar lewat di belakang rumahnya. Kata dia, hantu itu tinggi sekali, lebih tinggi dari rumah, ujar Amang Sar'i melanjutkan. Amang Kasi menghela nafas dan rahangnya terlihat mengeras. Justru itu, kalau kita terus sembunyi hanya karena teror itu, lalu siapa yang mau cari makan untuk keluarga kita? Kata Amang Kasi sambil menatap orang-orang yang ada di sana satu persatu. Kalau semuanya takut, apa kalian pikir beras di pendaringan itu bisa bertambah dengan sendirinya? Dan apa menurut kalian, ikan-ikan di sungai sana bisa berjalan sendiri ke rumah kalian? Ujar Amang Kasi lagi. Iya, tapi si Junai sampai hari ini dia masih sakit. Dari yang aku dengar, dia tidak sengaja melihat penampakan hantu itu. Kalian bayangkan saja, tidak sengaja melihat hantu itu malah bisa membuatnya sakit parah. Kalau sudah begitu, siapa yang akan repot? Tentunya keluarga kita juga yang akan repot, ujar Amang Sar'i. Kunci berani itu cuma satu. Jangan pernah takut dengan apapun. Ingat, derajat kita sebagai manusia itu lebih tinggi daripada hantu. Dan yang seharusnya takut itu mereka, bukannya kita, ujar Amang Leman. Ya terserah kalian sajalah. Yang penting aku sudah mengingatkan. Kalian mau menurut, syukur. Kalau tidak ya sudah. Aku juga tidak akan merugi, ujar Amang Sar'i. Orang tua kita dulu bukan cuma berhadapan dengan hantu, tapi dengan para penjajah. Dan mereka tetap mampu bertahan hidup sampai akhirnya melahirkan kita. Jadi, teror hantu yang terjadi di desa kita ini sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror para pendahulu kita, kata Amang Kasi. Amang Leman mengangguk membenarkan. Jadi sebaiknya kita ini jangan menyia-nyiakan waktu hanya karena teror ini. Kita harus tetap bekerja, mengisi perut keluarga kita yang kosong. Itu jauh lebih penting daripada menghindari teror-teror hantu, lanjut Amang Kasi lagi. Setelah mendengar ucapan Amang Kasi itu, suasana mendadak hening dan mereka saling memandang satu sama lain. Hawa angin yang biasanya menyejukkan justru terasa dingin. Sudah berhari-hari para warga di desa itu dilanda rasa takut dan kecemasan karena adanya teror hantu buta yang diduga merupakan arwah dari Mardi tersebut. Akhirnya, setelah cukup lama terdiam, satu persatu dari mereka mulai menunjukkan tanda-tanda terbujuk oleh kata-kata Amang Kasi dan Amang Leman itu. Aku juga ya sebenarnya masih takut. Tapi kalau kupikir-pikir, benar juga kata kalian. Anak-anakku semalam sudah merengek kelaparan. Beras di rumah yang mungkin cuma cukup sampai besok pagi. Itu pun sudah 2 hari ini. Beras yang kami jadikan bubur. Kalau tidak dibubur dari kemarin-kemarin, pasti sudah habis berasnya semua, ucap Amang Pioy dengan suara bergetar. Ya betul,
Kalau begini terus, kita bisa mati bukan karena hantu, tapi mati karena kelaparan. Tambah Amang Nawi seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Beberapa orang lainnya mengangguk pelan. Ketakutan di wajah mereka belum sepenuhnya hilang, tapi kini mulai bercampur dengan tekad dan semangat untuk kembali bekerja guna mencari nafkah bagi keluarga. Amang Kasih segera berdiri, menepuk kedua tangannya keras-keras, seolah ingin membangkitkan nyali semua orang. Bagus, bagus. Kalian sudah berpikir dengan benar. Ayo, malam ini juga kita berangkat. Tapi sebelum itu, kita buat kelompok terlebih dulu. Satu kelompok isinya cukup berlima atau berenam saja. Kita pergi setelah Isya. Kita gunakan jalan samping hutan, lalu ambil rute yang biasa dipakai untuk berburu. Tapi ingat, tetap hati-hati dan kita harus tetap waspada, ujar Amang Kasih. Tapi kalau hantu itu muncul bagaimana? Tanya Amang Dula yang sedari tadi memeluk kedua tangannya sendiri. Amang Kasih menatap Amang Dula cukup lama, lalu mendekat selangkah. Sorot matanya tajam dan mengandung keyakinan yang seolah ingin ia tularkan pada semua orang yang ada di sana. Kalau dia muncul, kita jangan lari serabutan. Ingat, hantu itu hanya menakuti. Dia tidak punya akal, dia tidak punya pikiran. Kita manusialah yang diberi Tuhan keberanian dan otak untuk berpikir guna bisa bertahan hidup, ujar Amang Kasih. Tapi dia kan tinggi sekali, Kasih. Setelah Amang Dula, suaranya terdengar bergetar. Ya betul, Simul kan bilang tingginya hantu itu melebihi tinggi dari rumahnya, ujar Amang Sari melanjutkan. Ya, justru karena dia tinggi, maka dia akan kelihatan dari jauh. Dan kalau sudah kelihatan, artinya itu bisa kita hindari, sahut Amang Kasih cepat. Ya betul. Dan yang perlu kalian garis bawahi, kita ini tidak mengganggu dia. Kita hanya ingin mencari makan. Nanti kita jalan berkelompok, saling menjaga. Selama kita tidak sendirian dan tidak terpecah, aku yakin kita semua akan aman, sambung Amang Leman. Amang Kasih menepuk bahu Amang Dula pelan. Dula, hidup ini bukan cuma soal berani atau takut, tapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab pada anak bini kita yang menunggu di rumah. Kalau kita tidak ikhtiar untuk berburu malam ini, besok anak bini kita mau dikasih makan apa? Hantu itu, biarlah dia dengan dunianya. Dan kita fokus saja dengan urusan hidup kita, kata Amang Kasih. Amang Dula menunduk, menelan ludah. Perlahan ia mengangguk. Akhirnya, semua yang ada di situ setuju untuk pergi bersama-sama ke hutan. Dan singkatnya menjelang maghrib, mereka sudah bersiap-siap dengan perlengkapan berburunya masing-masing. Sebelum berangkat, mereka bersama-sama berdoa terlebih dahulu, meminta keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan. Suasana desa malam itu benar-benar hening. Bukan hanya karena banyak warga laki-laki yang berangkat berburu, tetapi bahkan suara jangkrik yang biasanya riuh pun sama sekali tidak terdengar malam itu. Ayo cepat tidur, jangan bermain lagi ya, tegur seorang wanita pada 3 orang anak yang saat itu sedang asyik bermain gasing di tengah-tengah rumah. Belum mengantuk, Bu, sahut anak-anak itu. Ayah kalian tidak ada di rumah. Ayo, sebaiknya kalian segera tidur ya, kata wanita itu lagi. Besok ayah pulang bawa daging kan, Bu? Tanya si anak yang paling besar. Aku mau makan daging, sahut si anak tengah. Kalau ayah dapat pelanduk, aku ingin makan otaknya, Ibu, ujar anak yang paling kecil menyela. Shh, susu hambaruan, jangan bicara sembarangan, apalagi soal makanan. Nanti kepunan, tegur si wanita itu. Tiba-tiba saja terdengar suara geraman berat dari luar rumah. Dengan cepat, si wanita itu langsung memeluk ketiga anaknya yang tampak ketakutan. Shh, ujar si ibu mengisyaratkan agar anak-anaknya diam dan tidak bersuara. Namun, apa itu, Bu? Tanya si anak yang paling kecil dengan sangat polos. Mendengar itu, si ibu langsung menutup mulut anaknya tersebut dengan kasar. Tidak lama setelah si anak mengatakan hal itu,
Mendadak, atap rumah mereka bergetar dengan hebat seolah-olah ada sesuatu yang mengguncangnya dari luar. Menyadari jika hantu itu sudah mengetahui keberadaan mereka, segera si ibu menarik tangan anak-anaknya. "Keluar, kita harus cepat keluar sekarang juga. Lewat pintu dapur, cepat!" ujar si ibu dengan suara berbisik. "Pegang tangan adikmu dan jangan sampai dilepas," kata si ibu melanjutkan perkataannya seraya menaikkan si anak yang paling kecil ke dalam gendongannya. Si ibu lalu bergegas berjalan ke arah pintu dapur dan membuka pintu dapur yang hanya ditahan dengan palang kayu. Baru saja palang itu terangkat, terdengar lagi suara geraman, dan kali ini suaranya lebih berat seolah sumbernya berada tepat di atas atap rumah mereka. Bahkan serpihan-serpihan kayu sirap dari atap rumah mulai berjatuhan ke lantai rumah, membuat wajah si ibu terlihat semakin pucat. Dengan nafas memburu, si ibu lantas mendorong kedua anaknya agar keluar lebih dulu. "Jangan lepaskan tangan adikmu, apapun yang terjadi," pesan si ibu pada anaknya yang paling besar. Anak itu terlihat hanya mengangguk dengan ketakutan. Udara malam di luar terasa sangat dingin dan mereka berempat lalu mulai berjalan langkah demi langkah dengan mengendap-endap menjauhi rumah. Tujuan mereka saat itu adalah pergi ke rumah tetangga terdekat yang jaraknya puluhan meter dari rumah mereka. Tapi baru saja beberapa langkah, tiba-tiba terdengar brak! Atap bagian depan rumah mereka roboh ambruk seperti dihantam oleh sesuatu yang sangat besar. Ketiga anak itu ingin menoleh, namun si ibu buru-buru mengisyaratkan agar anak-anaknya tidak sampai melihat ke belakang. "Jangan pernah lihat ke belakang. Ayo cepat jalan, cepat!" kata si ibu. Tubuhnya sudah menggigil karena saking takut dan lemasnya. Namun langkah mereka terhenti ketika dari arah belakang mereka terdengar suara langkah yang berat dan juga besar. Anak yang paling besar memegang tangan adiknya erat, sedangkan si ibu mempercepat langkah hampir berlari sambil tetap menggendong si bungsu. "Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang," ujar si ibu berulang-ulang kali di sepanjang jalan dengan suara bergetar, gugup menahan tangis. Tiba-tiba angin berbau busuk muncul. Tapi aneh, angin itu diiringi dengan suara helaan nafas seperti ada sesuatu yang sedang mengendus mereka. Si ibu yang sedari tadi mengulang kata-kata "jangan menoleh ke belakang" untuk anak-anaknya, kini malah ia sendiri yang menoleh meski hanya sekilas. Namun apa yang dilihatnya itu langsung membuat wajahnya seketika pucat. Air matanya mulai berjatuhan tak terbendung. "Ayo lari, lari terus, jangan berhenti," ujar si ibu di sela isak tangisnya. Kali ini suaranya lumayan keras dari sebelumnya. Ia sepertinya sudah tidak peduli jika itu terdengar oleh makhluk yang mengejar mereka itu. Sementara di belakang mereka, suara langkah besar kembali terdengar diiringi dengan geraman berat yang seperti siap untuk melumat habis si ibu dan ketiga anaknya itu. "Cepat, cepat, tinggal sedikit lagi. Itu rumah Mak Ijah," ujar si ibu dengan suara yang nyaris tak terdengar karena ia sudah hampir kehabisan nafas, lelah, dan juga takut bercampur menjadi satu. Rumah tetangga terdekat itu tinggal beberapa meter lagi. Terasnya memang gelap, tapi dari sela-sela dinding rumahnya yang renggang dan keropos terlihat lampu semprong yang menyala remang di dalam rumah. Dan tepat saat mereka mencapai depan rumah Mak Ija, si ibu langsung mengetuk pintu itu berkali-kali. "Tok, tok, 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 tok. Mak Ija, tolong bukakan pintunya, Mak, tolong!" teriak si ibu dengan suara sadak bergetar. "Tolong anak-anakku, Mak Ija, tolong!" teriak wanita itu putus asa. Di belakang mereka, suara langkah berat dan besar itu terdengar semakin dekat. "Mak Ija, saya mohon buka, Mak!" Suara si ibu pecah, penuh rasa takut dan keputusasaan. Namun
Tetap sunyi. Tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Si ibu kembali mengetuk pintu, kali ini dengan hantaman tangan sepenuh tenaga. Brak, brak, brak. Maija, demi Tuhan, Mak, tolong buka pintunya. Makhluk itu mengejar kami, tolong. Tapi tetap saja tidak ada suara dari dalam. Rumah itu sepi, seolah tak berpenghuni, atau mungkin penghuninya ada, tapi mereka terlalu ketakutan untuk menolong. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara seseorang berbicara lirih. Pergi, pergi dari rumahku. Jangan bawa makhluk itu ke sini. Suara itu sangat pelan, tapi cukup jelas bagi si ibu yang menempelkan wajahnya ke pintu. Wajah si ibu seketika berubah pucat, seolah darahnya berhenti mengalir, air matanya berjatuhan semakin deras. Mak, tolong anak-anakku, Mak. Jangan aku, cukup anak-anakku saja. Tolong, Mak, bukakan pintunya. Si ibu memohon, tapi dari dalam tak ada jawaban lagi. Sudah tidak ada harapan, pikirnya dengan putus asa. Namun di tengah keputusasaannya itu, rasa sayangnya terhadap anak-anaknya membuatnya memberanikan diri mengambil keputusan agar anak-anaknya bisa selamat. Si ibu lalu menatap ketiga anaknya. Terlihat si anak sulung memeluk erat adiknya. Tubuh mereka sama-sama gemetar. Sementara si bungsu yang digendongnya mulai menangis tanpa suara. Si ibu memejamkan mata, menarik nafas panjang yang bergetar, lalu perlahan membuka matanya dengan tekad yang sudah bulat. Maafkan ibu, bisik kepada anak-anaknya. Duduk di sini, jangan bergerak dan jangan menangis ya, ucapnya terbata sambil meletakkan si bungsu di antara kedua kakaknya. Anak sulungnya berusaha memegang tangan sang ibu. Bu, jangan tinggalkan kami. Jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan kami. Tangisnya pecah. Namun si ibu melepaskan genggaman itu. Dengan langkah mundur perlahan, dia menatap wajah ketiga anaknya satu persatu, seolah mengukir wajah mereka dalam ingatan untuk terakhir kalinya. Ibu sayang kalian ya, katanya lirih. Kemudian dengan tiba-tiba si ibu berbalik dan berlari ke arah di mana suara langkah kaki besar itu masih terdengar. Hei, sini kau, sini Mardi, teriaknya sekuat tenaga memancing perhatian. Makhluk itu langsung beralih arah, langkahnya yang besar mengikuti si ibu yang kini berlari dengan sekuat tenaga, membawa makhluk itu agar menjauh dari anak-anaknya. Sementara itu, anak-anaknya hanya bisa menonton dari teras sambil menangis terseduh-seduh memanggil ibunya yang terus berlari menjauh. Ibu, ibu. Tapi si ibu tidak menoleh lagi. Ia terus berlari membawa seluruh ketakutan itu seorang diri agar ketiga anaknya tetap hidup. Keesokan harinya, warga dikejutkan dengan temuan si ibu dari 3 anak semalam yang sudah tergeletak di atas tanah dengan wajah pucat dan mata yang melotot. Dia masih bernafas, tapi sudah tidak merespon apa-apa lagi, bahkan dengan anak-anaknya. Dan saat dibantu untuk memejamkan mata pun, matanya tetap terbuka. Suaminya yang baru pulang bersama rombongan Amangkasi tentu saja sangat syok. Ia tidak menyangka dengan keadaan istrinya itu, apalagi ketika si sulung menceritakan kejadian yang mereka alami semalam. Si ayah langsung mencabut parang dan ingin mengamuk di rumah Maija. Namun untungnya tindakan itu bisa dicegah oleh warga-warga yang lain. Jangan sampai kejadian Mardi terulang lagi, ujar beberapa orang. Tapi malang, dengan kondisinya yang seperti itu, si istri tidak bertahan. Dia meninggal dunia beberapa jam setelah ditemukan. Dan kematian si ibu dari 3 anak itu menjadi puncak ketakutan di desa tersebut, sampai-sampai banyak warga yang memutuskan untuk pindah ke desa lain hanya agar bisa hidup tenang tanpa teror si hantu.
Karena memang sejauh ini hanya desa mereka lah yang diteror oleh hantu tersebut. Dan bagi yang masih memilih tinggal di desa itu, mereka mencoba melakukan berbagai cara agar desanya bisa terbebas dari teror. Namun, meskipun sudah dipanggilkan ustadz, bahkan sampai dukun sekalipun, tetap saja teror hantu itu tidak bisa diatasi. Walaupun orang-orang pintar itu sebenarnya tahu, dan mereka juga sudah memberitahu warga tentang hantu tersebut yang merupakan arwah dari Mardi yang katanya tidak bisa mati dengan tenang karena untalannya tidak dikeluarkan sebelum kematiannya. Dan akhirnya warga yang masih tersisa hanya bisa pasrah melewati malam-malam mencekam penuh ketakutan di desa yang hampir kosong tersebut. Di hari ke-90, teror hantu di desa mereka semakin menjadi. Bahkan teror itu tidak hanya ketukan dan suara geraman saja, tapi juga sudah mulai merusak rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga satu persatu berguncang seolah terkena gempa. Namun untungnya, selama para penghuni tidak mengeluarkan suara, maka hantu tersebut akan pergi dengan sendirinya karena mengira rumah tersebut tidak berpenghuni. Jadi itulah sebabnya setiap kali guncangan pada rumah mereka terjadi, para penghuni hanya bisa menutup mulut rapat-rapat dan berdoa dalam hati agar makhluk itu tidak mendengar satupun desahan nafas mereka. Di malam ke-98, malam itu, teror di rumah Amang Lehman adalah salah satu yang paling parah. Atapnya bahkan sampai terangkat di salah satu sudutnya akibat guncangan gempa buatan si hantu tersebut. Namun meskipun begitu, Amang Lehman tetap menyuruh keluarganya untuk diam dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dan benar saja, tidak lama kemudian guncangan itu berhenti dan bau gosong bercampur bau busuk menyengat itu pun menghilang. Dan anehnya, di malam ke-100, terhitung dari kematian Mardi, semua teror hantu buta itu lenyap bagai ditelan bumi. Desa mulai kembali tenang dan aman tanpa teror hantu. Namun meski begitu, warga masih takut untuk kembali beraktivitas di malam hari karena teror yang selama ini mereka alami masih sangat membekas di ingatan mereka. Konon katanya, arwah penasaran akibat untalan seperti itu hanya akan menghantui selama 100 hari, dan setelah 100 hari, hantu itu akan lenyap dengan sendirinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, ngeri banget. Ini pertama-tama saya jelasin dulu ya, kenapa sih disebut hantu buta ya? Karena hantu yang meneror warga ini, dia tidak bisa melihat teman-teman. Makanya ketika dia datang, itu nggak boleh dia bersuara, karena dia hanya bisa mendengar. Nah, ketika dia memastikan bahwa di rumah itu ada penghuninya, udah rumahnya di dar. Rumahnya Mang Leman sampai rubuh ya kan. Tapi kalau menurut saya, yang paling mengerikan ini adalah apa yang sudah terjadi kepada istrinya Amang Kasih nih. Itu bener-bener ngeri banget ya. Dia sendirian bersama ketiga orang anaknya yang masih kecil-kecil, itu harus lari-larian di tengah malam buta, dikejar-kejar oleh sosok hantu buta ini nih. Waduh, ngeri banget. Itu scene paling mengerikan. Dan bagaimana tetangganya nggak mau bukain pintu, nggak mau nolong, karena apa? Takut. Karena ketika dia bukain pintu, ya udah pasti tuh hantu butanya itu akan masuk ke dalam rumahnya. Tingginya aja lebih tinggi dari rumah teman-teman. Bisa kebayang kan kayak apa. Dan ini semua timbul dari ulah Mardi. Jadi Mardi ini dulunya pernah dikasih minum minyak sambung nyawa. Jadi memang menurut beberapa informasi yang saya dapat, minyak sambung nyawa ini juga kayaknya minyak bintang ya teman-teman ya. Pernah dibahas di kisahnya Robert, dan Robert juga pernah minum minyak bintang itu tuh ketika hampir meninggal dunia dan berhasil selamat. Tapi untuk orang-orang biasa akan ada efeknya tuh. Kalau Robert kan enggak ya.
Di sini biasanya apa ya? Seperti yang dialami Mardi, mudah marah, mudah tersinggung, dikit-dikit mau berantem. Seperti itu. Ditambah juga Mardi punya pegangan. Kalau di Kalimantan disebutnya untalan ya. Nah, untalan itu sejenis jimat, tapi yang diminum teman-teman. Nah, ketika dia meninggal dunia dan untalannya itu belum dikeluarkan dari tubuhnya, biasanya dia akan bergentayangan dan menjadi hantu buta. Serem banget ya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Tapi memang pada saat itu kan di Kalimantan Tengah khususnya ya, banyak sarang walet dan lain-lain yang ini harus dijaga dan harus menghadapi perampok-perampok kejam. Mungkin teman-teman mikir ya, emang gak ada polisi apa ya? Itu tahun 80-an. Dan ini di pedalaman. Jadi mungkin jangkauan pihak-pihak aparat keamanan nggak sampai tuh ke tempat itu ya. Overall kisahnya keren banget. Saya paling suka nih kisah-kisah Om Pras yang model begini ya, yang dari pedalaman Kalimantan dan kejadiannya di masa lalu. Seperti kemarin yang kisah para pencari madu itu ya di hutan Kalimantan, itu sama serunya. Saya suka tuh yang model-model di hutan, di desa pedalaman, saya suka pakai banget. Terima kasih Om Pras atas kiriman kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah seru selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong tombol hype-nya juga diklik ya. Dan silakan linknya bisa di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.